Oke kawan, balik mana nih emper liar. Kali ini kita akan melakukan pencabutan atau pemanenan kacang tanah kita yang sudah sekitar beberapa bulan yang lalu kita tanam. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pencabutan atau pemanenan kacang tanah kita. Apakah nanti ada kacang tanahnya di perakaran dari tanamannya, ataukah mungkin tidak ada kacang tanah yang berada di perakarannya. Dan nanti setelah kita cabut semuanya tanamannya, kita akan melakukan penggemburan ulang bedengannya. Yuk langsung saja kita cabut satu persatu tanaman kacang tanahnya. Di sini kita telah menyiapkan alatnya, yaitu kayak begini, buat nanti agar perakaran dari kacang tanahnya tidak terputus saat kita cabut, maka kita gunakan alat ini untuk mendongkelnya. Kita cari dulu di mana pokok dari kacang tanahnya, baru kita tancapkan. Apakah ada kacang tanah di perakarannya? Kita lihat saja. Dan ternyata dari satu pokok kacang tanah atau tanaman kacang tanahnya ini cuma menghasilkan 2 butir kacang tanah kayak begini. Kita lanjutkan dulu pencabutannya, baru nanti kita kasih alasan kenapa kacang tanahnya cuma menghasilkan kacang tanah yang sedikit di setiap pokoknya, agar nanti kawan-kawan tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan. Intinya buat pembelajaran kawan-kawan saat melakukan budidaya atau menanam kacang tanah, agar nantinya kacang tanah kawan-kawan bisa menghasilkan kacang tanah yang bagus. Karena di sini kita masih pemula dan masih tahap belajar, maka kita memaklumi apabila kacang tanahnya tidak menghasilkan atau menghasilkan cuma sedikit aja per pokoknya. Karena kita telah mengamati perkembangan kacang tanah ini mulai dari penanaman sampai saat ini kita lakukan pencabutan.
Dan ternyata kacang tanahnya cuma sedikit menghasilkan kacang tanah berpokoknya. Di sini kita melihat banyaknya rumput-rumput liar yang menghalangi pertumbuhan dari kacang tanah kita. Itu alasan yang pertama, kacang tanah kita tidak menghasilkan atau cuma menghasilkan sedikit saja kacang tanah yang kita panen kali ini. Karena sejak ditanam kita lakukan pemupukan cuma sekali dan tidak terlalu intens dalam hal perawatan, maka di sekitar bedengan dari kacang tanah ini banyak sekali tumbuh rumput liar atau hama atau gulma. Maka gulma-gulma ini menghalangi dari pertumbuhan dari bibit kacang tanah kita, sehingga kacang tanahnya tidak menghasilkan bulir-bulir yang banyak. Karena saat ini kita panen cuma sedikit kayaknya hasil dari panen kacang tanah kita, maka nanti kita akan gunakan untuk melakukan pembibitan ulang tanaman kacang tanahnya. Nanti bedengannya akan kita gemburkan terlebih dahulu, baru kita akan melakukan pembibitan lagi. Kita akan coba lagi nice try pokoknya. Ya, walaupun sedikit kecewa karena kacang tanah kita tidak menghasilkan atau belum menghasilkan kacang tanah yang bagus, tapi kita akan mencoba kembali. Dan alasan yang kedua yaitu saat penanaman kacang tanah ini sering terjadi hujan, maka bedengan dari kacang tanah ini sendiri mengalami pengikisan dari air hujan. Jadi perakarannya banyak yang tidak menyentuh di tanahnya. Karena baru kita tahu ternyata akar yang menghasilkan kacang tanah ternyata bukan akar tunggangnya, akan tetapi akar-akar yang tumbuh di sekitar batangnya yang menyentuh dari bedengan itu yang akan menghasilkan kacang tanah. Karena dulu kita mikir
akar-akar tunggangnya atau akar serabut dari akar tunggangnya yang menghasilkan kacang tanah. Akan tetapi setelah kita cabut dan kita amati, ternyata yang menghasilkan kacang tanah itu perakaran di sekitar batang yang masuk ke tanah baru akan menghasilkan kacang tanah. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Setelah kita amati perakaran dari kacang tanah, ini seperti yang kawan-kawan lihat, ini akar tunggangnya yang pertama keluar dari perakaran dari biji-bijinya, ternyata tidak ada satupun yang menghasilkan kacang tanah. Akan tetapi perakaran yang di sekitar batangnya ini yang menghasilkan kacang tanah. Itu baru kita ketahui setelah kita cabut. Oke kawan-kawan, dan setelah kira-kira hampir semuanya kita cabut kacang-kacang tanah atau tanaman kacang tanah kita, saatnya kita melakukan penggemburan bedengan yang nanti akan kita gunakan untuk menanam kembali, entah itu kacang tanah lagi atau tanaman yang lainnya, karena kita belum tahu akan kita tanami apa lagi nantinya. Yang penting kita melakukan penggemburan terlebih dahulu bedengannya. Ya kayak begini cara kita melakukan pencabutan dan pencabutan kacang tanah, tanaman kacang tanah kita, dan kita gemburkan kembali bedengannya yang nantinya akan kita pakai untuk menanam bibit kembali, entah itu kacang tanah atau tanaman yang lainnya. Ya cukup sampai di sini aja kawan-kawan. Ini kita akan melanjutkan penggemburan bedengannya. Agar videonya tidak terlalu lama, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.